Saat ini ada informasi bahwa Menpan RB itu telah memberikan keputusan terkait dengan penghapusan tenaga-tenaga honorer di akhir November nanti. Nah, kita lihat saja apakah benar-benar tenaga honorer itu akan diangkat menjadi pegawai P3K atau tidak. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel saya. Jadi, seperti apa yang sudah saya sebutkan pada video saya sebelumnya yang terkait dengan ini ya, kenaikan tunjangan bagi profesi guru, ya, dimana di situ disebutkan ada salah satu yang namanya guru honorer gitu ya. Nah, kali ini saya mengutip dari salah satu sumber di Google, di mana Menpan RB itu membuat sebuah keputusan terkait dengan penghapusan tenaga-tenaga honorer akhir November, ya. Nah, apakah nanti tenaga honorer ini akan diangkat menjadi P3K? Nah, kita akan bahas di dalam video ini secara lengkap. Jadi, tenaga honorer itu masih dianggap mungkin menanti keputusan akhir dari Menteri Permenpan ini ya, atau Menpan RB gitu ya, dimana akankah ya, pertanyaan besarnya itu kan, akankah tenaga honorer ini diberhentikan pada akhir November sesuai dengan informasi yang ada, dan atau justru diangkat menjadi ASN P3K oleh Menpan RB. Nah, sebab di dalam informasi tersebut Menpan RB itu telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam hal ini ya, untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Jadi sebenarnya tenaga honorer ini kan juga telah dibahas ya di DPR ya. Jadi berdasarkan data BKN ya, saya mencoba mencari informasi yang lain. Berdasarkan data BKN itu, jumlah tenaga honorer di Indonesia itu ternyata mencapai 2,3 juta orang. Jadi cukup banyak gitu ya, tenaga-tenaga honorer kita. Nah, jika dihapus begitu saja tentunya akan berdampak negatif ya, terutama bagi instansi pemerintah, di mana pelayanan dan instansi pemerintah pusat maupun daerah itu akan terhambat. Karena kita tahu betul bahwa banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang saat ini yang statusnya itu ya masih ngambang gitu ya. Mudah-mudahan dengan perjuangan Bapak Ibu ataupun perjuangan anggota DPR itu untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K itu akan terwujud gitu. Nah, untuk menyelesaikan tentunya permasalahan tenaga honorer ini, Menpan RB itu telah mendiskusikan solusi penyelesaian tenaga honorer bersama tentunya ya DPR, kemudian DPD, ada APSI, APEKSI, APKASI, dan perwakilan tenaga non-ASN ya, akademik dan berbagai pihak lain. Jadi ini telah didiskusikan secara mendalam di berbagai stakeholder gitu ya. Di mana salah satu Menteri Menpan RB itu menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sebenarnya lagi serius untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, karena kita ketahui betul bahwa tenaga honorer itu ya jauh berbeda ya dengan ASN gitu ya. Nah, bahkan Presiden itu meminta agar penyelesaian tenaga honorer ini dapat menjadi jalan tengah antara honorer itu sendiri maupun pemerintah ya. Nah, selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah ya, antara yang dikutip dari Pendidikan ya, beberapa hari yang lalu gitu. Jadi berdasarkan komunikasi, kemudian ada koordinasi dan konsultasi berdasarkan pemangku kepentingan, maka diputuskan sebenarnya ada 4 prinsip penyelesaian tenaga honorer ini, di mana pertama itu tentunya ada penyelesaian terkait dengan permasalahan tenaga honorer. Jadi menghindari adanya PHK massal sehingga tidak terjadi lonjakan pengangguran gitu ya. Kemudian prinsip pertama ini karena kita mau menghindari PHK massal itu, maka biar tidak terjadi pengangguran yang cukup besar gitu ya.
Kemudian yang kedua itu menyelesaikan tenaga honorer setidaknya tidak menambah beban anggaran keuangan negara baik di instansi pemerintah maupun di instansi daerah. Kemudian kemampuan ekonomi di setiap pemerintah daerah itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tentunya kita tidak bisa bandingkan dengan mereka yang memiliki sumber daya alam yang banyak, kemudian tapi sayangnya SDM-nya tidak mampu gitu ya. Nah, untuk itu penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah ya. Nah, yang ketiga, menghindari penurunan pendapatan atau gaji bagi tenaga honorer karena peran sebenarnya ya, peran tenaga honorer itu sangat signifikan di instansi pemerintah. Ya, kita akui sajalah itu. Kemudian yang keempat itu penyelesaian tenaga honorer diatur sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan berlaku hingga saat ini. Jadi tentunya ini nanti akan disusun formasinya atau formulanya seperti apa agar sesuai dengan koridor regulasi tenaga ya. Namun meskipun demikian ya, Manpan RB itu belum sebenarnya membocorkan solusi apa yang dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer tersebut ya. Jadi informasi ini sebenarnya juga masih mengambang antara apakah tenaga honorer itu tiba-tiba akan diangkat menjadi tenaga P3K secara serentak yang 2,3 juta itu tersebut atau bertahap. Nah itu. Karena kan kalau serentak mungkin juga akan membebani perekonomian negara gitu, keuangan negara gitu. Mungkin akan diangkat secara serentak. Jadi Manpan RB itu menyampaikan bahwa saat ini formulasinya sedang dibahas bersama pemangku kepentingan sebelum ditetapkan secara resmi. Jadi kita tunggu aja informasinya seperti apa. Nah, kalau misalnya prinsip-prinsip itu sudah disusun dan dimasukkan ke pemangku kepentingan ya, tentunya akan memberikan suatu jalan yang memberikan ini ya, keuntungan bersama gitu. Oke, itu saja informasinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.